Itu ada beberapa lah. Tapi nggak sampai ketarik kan? Ketarik bro. Waduh. Ketarik masalahnya, itu yang gue bilang. Nih dia pakai kemben, kayang, Ketarik dong pasti. ngomong. Nongol anjir. Kita sambut gondrong Bang Pras. Lu juga gondrong. Aduh, lewat gue. Guys, What? gue datang ke sini banyak bawa something Apa tuh sehat? buat kalian. Kemarin tuh gue umroh, Alhamdulillah. tapi ke Turki dulu. Turki. Terus di Turki ada orang jual madu mahal 8 juta. 8 juta. 8 juta Di Turki. di Turki. Nama madunya apa ya tadi ya? Pokoknya madunya mahal deh. Lebahnya lebah ganteng gitu ya. Di sini sama receh-receh gitu. Sorry ya. Maaf ya. Terus madu ini bikin vitalitas. Sumpah ini gue udah berapa kali nyoba. Kenapa kita enggak laku? Istriku jauh. Vitalitas kita Iya. dibilang kenceng enggak, Tapi tidur enggak, standby. Lu gak percaya. Tiaga. Jadi posisinya enggak gini, enggak gini, apa gini nih? Always on display nih ya. Always on display nih. Mana Tio? Siap nyerang nih ya. Nah, ini nih, biar sebenarnya lebih ke stamina sih. Kalian kan di sini live. Nah, Ini udah Mas Pras buktikan. gue udah buktikan ke beberapa teman-teman gue dan gue pribadi, ke Ari Kriting. Oke. Istrinya minta ampun katanya. Sorry. Udah kaks. Ya, Terus begitu. Si Tio, bininya juga orang Sunda, ngomong apa Tio? Ampun Ampun dia bilang gitu. Ampun deh. Nah ini nih, siapa yang mau coba? Kalau aku boleh nanya dulu nih. Ya. Alasan pertama Bang Pras beli ini apa? Nah, gua tuh kan bawa tim gua, Tua Kreasi semuanya. Terus ada apa sih namanya? Siapa sih ini yang bawa kita tuh? Ismail tuh siapa? Turget. Turgetnya semangat banget. Ini madu bagus banget ini. Rekomendasi tour guide. Terus gua cek di Google kan, ternyata emang mahal nih madu. Gua lihat racikannya, semua madu dicampurin sama dia ke sini, terus dikasih rempah-rempah gitu. Jadi tesnya pas awal masuk manis, after tesnya agak pahit. Oke. 2 jam 3 jam memang ada reaksi ke badan agak panas. Kalau mabok kan panas doang, panas dan keliangan kan. Kalau ini panasnya doang. Oke. Setelah itu terserah kalian. Apa terserah kalian? Kan gua nggak bisa ngajarin. 1 sendok aja Bang. Hah? 1 sendok aja cukup. 1 sendok makan cukup. Cuman kalau kita bersembilan di sini ntar kita Kenapa ngangkal mulu sih? Udah lakuin gitu loh. Coba dulu. Semuanya Oke. harus didinai-dinai gitu. Semuanya harus coba Bang Pras ya. Harus adil ya. 8 juta satu botol segini. Satu botol ini. 8 juta. Terus gua ada zafron gua nggak? Zafron ini kayak bunga gitu, khas dari Turki. Tapi anti depresan katanya. Oh. Warna merah ya? Yes. Oh, yang diaduk kayak teh. Iya. Itu bisa betul. dimakaran tuh itu. Iya. Ah, bisa jadi makanan ya? Iya, biasanya di makanan. Pakai saffron merah gitu kan? Iya. Itu biasanya di makanan Spanyol ada pakai itu. Pewarna, jadi pewarna. Iya betul. Jadi pewarna kuning. Betul. Ini dulu kali ya. Iya, boleh Bang. Itu juga mahal tuh saffron tuh. Hah? Mahal juga itu. Mahal juga itu. Kok nggak bisa dibuka ya? Ada tisu nggak sih? Bantuan? Dah bisa. Aman. Alhamdulillah. Siapa duluan? Bebas. Mas P kayaknya. Let's go. Ya lu pegang sendiri. Ketawa aja begitu. Ketawa jebakan. Serius gak nih? Mantep. Pokoknya mantep. Ayo, Be. Ini beneran serius gak Ayo, Be. nih? Wah, Yes. Cukup segitu. Cukup kan? cukup. Jangan masukin. Ini ganti sendok terus. Satu orang Iya, aja. ganti sendok. Boleh. Tisu. satu orang aja lah. Satu orang aja. Satu orang aja cukup 9. Bang, Pras bawain bawa 9. Saya 8 juta mahal. Lu nge-DJ nih, set giniin mulu nih. Berapa menit kemudian efek itu akan terjadi? Ya 2 jam 3 jam lah, biasanya ya. Biasanya. Ya, iya, Bang Pras menghormati. sumpah. Cobain. Ini yang gua tunggu-tunggu main kesini sih. Mas, Ini tunggu-tunggu. Apa?
itu das pakai dia standby. Kita ngapain? Kemana itu? Iya. Sumpah. Gua udah bilang, dia nggak tidur, dia nggak kenceng, standby. Standby. Enak. Kalau rasa enak, bukan yang pahit atau gimana gitu. Jadi taruh. Buat stamina juga oke. Sini. Enggak, itu mah. Ini dong apa? Sendokan Masih banyak itu di sendoknya itu. Niko kayak mau banget Niko nih. Ya, coba. Sini. Jod belum. Kelarin sini dulu, Jod belum. Aneh. Nah, satu lagi nih. Wes. Emang seperti itu? 2 jam 3 jam. Nanti ya, lu ngobrol ya, ada yang nopang gini. Oke. Kalau misalnya gue minum besok mau ambil libur, sorry banget ini ya. Ya. Oh di sini bisa ambil libur Bang. Oke. Ini yang ntar mandi pada lama gue tonjokin ya. Mandi pada lama ntar nih. Ada ngacak-cak dulu. Kan ini pada tidur di sini kan ya? Kocok ya? Tidur di sini kan? Wah, pagi rasain bro. Pagi. Berapa lama akan Standby. Gue pernah ya minum ini malam. Nggak mungkin seminggu kan? Pagi gue bangun. Nah dia tuh nengok ke gua. Ngeliatin. Lagi. Ngeliat gua. Wes. Sampai dah. Masa ditembak banget sampai dah. Yang kocak mau mandi dia masih standby. Selama itu. Lumayan. Makanya harus ada temennya biasanya karena gua sudah punya istri, temannya itu. Terus kalau efeknya kerapat ini apa? Durasi rapatnya lebih lama? Durasi rapat maksudnya? Kalau sama istri rapat nih. Oh, Durasi rapatnya lebih lama atau sampai minta ampun tadi? lama bro. Sumpah. Durasi Sumpah. dia main di durasi ya. Bahkan ketika lu kelar sama istri, mandi nih. Nah, dianya masih gitu tuh. Dongak. Kena siram nih. Gini nih. Mana-mana gue rembecan. Oke. Sombong nih, posisi sombong ya. Tuh. Ada Cobain sih Ger. tiket ke Jember malam Cobain ini. Ger. Nah. Masak lo abis ini percaya sama gua. Sorry. Kita coba ya. Si Bang Pras ada sih. Tapi kalau bagus kayaknya gue bisa beli sendiri sih. Ke Turki sih tapi. Tapi ke Turki sih. Rasanya sih madu aja ya. Madu. Belum, nggak cepat sabar. Nggak secepat itu. Nggak secepat itu, sabar dulu. Nanti. Baru nyampe. Apa ya? Baru nyampe lidah. Gak apa-apa sih Kak. Kuat nih gua. Jatuhnya obeng bira. Oke. Musim kawin. Dikit banget boy. Bikin standby doang kan? Standby kan? Ada pahit-pahitnya. Dia standby. Kalau kecolek marah. Kalau kecolek marah. Standby nih gini nih. Kecolek gini. Woi. Berarti standby-nya nih standby defensif kan, nggak attacking kan? Enggak. Dia nggak nyari target kan? Enggak. Defensif aja nih. Nah, tapi kalau sama cowok dia defensif. Defensif. Oh. Nah, kalau sama pasangan baru dia tuh ngamuk dia. What? Nah, Kok lu masih ada kecil gitu sih? Sesuai penis. Udah nyiapin jawaban. Udah nyiapin jawabannya. Udah nyiapin jawaban si anjing. oh tapi gua hari ini belum lagi. Belum apa? Belum pakai ini. Tiap hari bang. Tiap Enggak, hari Bang. wajar. Sekali seminggu aja sih. Sendoknya. Sendok lagi. Sendok semen. Sekali seminggu sih. Masih centong aja. Biar apa sekali seminggu? Mas, Hah? sekali seminggu biar apa? Biar kuat aja. Kan gua podcaster. Ngobrol sama orang. Suka dari posisi standby dia suka. Tang. Gitu. Terima kasih. Cukup segini aja nih. Kayak tukang obat gue ya. Itu mau madu dari Turki. Tapi ada pahit-pahitnya kan terakhir. Iya. Terima kasih guys. Ya udah, makasih bang ya. Ya. Nawarin madu dong. Madu doang. Yang petani madu lu. Arab mana Arab? Oh, istirahat kayaknya. Tidur ya? Preview film. Ya, Oh, lagi iya. revisi film. Gimana Bang? Terima kasih guys.
udah undang gua guys. Kita yang makasih Bang ke sini. Balik dong. Datang lo guys. Dateng gua. Dari jam 8 gua dateng tadi. Iya lewat tadi. Lu pada masih di mall kan? Gua udah di depan. Lewat sini. Depan. Masuk dulu bang, kata dia. Kagak, gua nyiram tanaman dulu dah. Nyiram tanah. Kenapa nggak dari jam 8 aja kita ngobrol-ngobrol tadi? Mulai dari jam 8 pagi. Kepagian kalau gitu. Hari ini kemana aja bang dari podcast juga? Enggak ada, khusus buat kalian aja hari ini. Hari ini Anjay. capek ya. Bang, ini kita nanya apa ya, bebas apa gimana bang? Bebas. Sekarang lagi pegang berapa podcast bang? 7 ya? 7? Ada nggak 7? Dulu 7 ya. Kagak pernah gua 7. 5 ya. 5. 5. Sekarang 4. Kurang satu doang. Kurang 1. Tetap gila ternyata ya. Alhamdulillah. Sehari bisa berapa podcast? Syuting. Puasa ini nggak ada karena gua udah banking duluan. Udah tapin duluan semuanya. Karena ada film sama live titik kumpul. Kalau normalnya Normalnya tiap hari. Podcast. sehari berapa kali? Sehari 3 lah. Hari 3 tiap hari. Burnout nggak sih gitu? Kayak ini tentang tamu lagi baru lagi habis gitu harus background checking bahasanya apa sih? Iya, background check. Kayak gitu. Riset. Riset gue terus sebelum malam gue biasanya sebelum ketemu tamu itu, apalagi yang gak gue kenal kan. Terus riset dikit. Udah makan madu. Gitu lah. Balik mandi ya. Nggak perlu. Dapat persenan apa gimana sih? Gembur-gemburin. Kalau riset sebagai host podcaster tuh gimana sih, Bung? Apa yang harus dilakuin? Apakah Sorry bat. Kawan gue udah gede nih. Bisa diketok. Anjing. Jangan kotak. Alay tai banget anjing. Langsung kan Loy? Iya. Bener kata Siapin gua. dari tadi tuh. Kok nggak ada notis ya? Sorry. Hitam jalan sama Loy. Itu kan. Risetnya gimana bang? Caranya bang? Kalau tamu yang udah biasa ngobrol kayak komika gitu, jarang gua riset. Ya, ntar pasti ada Ngalir aja. Ngalir. Kalau aktor gitu, terus influencer siapa yang kadang gua nggak kenal, gua riset Instagramnya. Kalau enggak gua tonton podcast yang pernah dia main di mana gitu. Lu tonton juga podcastnya dulu. Tonton aja cepet-cepetin aja. Set. Biar nggak ada pertanyaan sama lagi. Iya, ke pertanyaan hostnya aja. Gua. Ada nggak bang selama ini yang kayak lu pengen banget sama dia, akhirnya datang juga Siapa ya? bidang tamu? Akhirnya datang juga. Terakhir tuh Andika Pratama tuh. Andika Pratama kan dia jarang banget mau podcast tuh. Iya. Akhirnya dia mau podcast. Terus siapa lagi ya terakhir ya yang mau ya? Itu doang sih. Gue pengen buat Ariel sih. Iya kan? Duta gitu bang. Itu Iya itu kan? susah banget jadwalnya susah banget. Apa emang gak mau podcast kali ya? Iya, Kan makanya ada beberapa orang yang Tapi Bang Adel lumayan sering kayaknya bang di podcast itu. Masih ada gitu aja Juga. Bisa dihitung jari, Bot. Bisa dihitung jari. susah banget dapetin jadwalnya. Itu paling. Terus kalau ngadepin orang-orang yang jawabannya cuma iya, enggak, besok aja kayak gitu-gitu. Kayak jawaban-jawaban singkat-singkat enggak dikembangin gitu. Gimana triknya kalau dari seorang Pras Teguh yang gondrong dan memadu? Kenapa harus pakai fisik gitu sih? Iya, ada beberapa kali sih gue dapet tamu begitu ya, gue tanya panjang. Jawab, ya kerjaan banyak ya hari ini. Kemarin film ada berapa gitu setahun gue lihat. Wah, pemain film berarti. Terus dia, ya itu aja sih. Masa gitu gayanya? Gitu. Mati gue tuh. Anjir, nanya apa lagi ya? Tapi ya karena Ngadepinnya podcast gimana? setiap hari, ada aja tuh timbul pertanyaan gue gitu. Dan pas pertama kali salaman tuh udah kerasa sama gue, wah ini lagi kurang nih anaknya nih gitu. Mungkin baru bangun tidur atau emang disuruh manajemennya buat podcast kali. Ada aja kan kayak gitu, sebenarnya dia nggak mau tapi disuruh manajemennya, ya itu tuh yang berat menurut gue. Berarti by feeling aja ya. Tiba-tiba Bener. muncul pertanyaan sendiri muncul aja. Bener, walaupun ada prompter tapi gue biasanya gue tuh nggak enak ya podcast nih ngobrol di depan dia nih. Terus ngeliat gini nih, Ngeliat dia prompter. nanya terus gue ngeliat prompter. Gak menghargai. Nah itu kan kayak
lu nggak fokus ke dia, jadi biasa satu pembahasan kemana-mana tuh jadinya tuh. Nah yang di prompter nggak gua tanyain jadinya, biasanya begitu. Nggak apa-apa kan podcast nggak gitu prompter boleh. Nggak apa-apa. Kalau nggak riset sama sekali bintang tamunya boleh. Nah itu ada sih, itu namanya tolol. Nggak mungkin. Masa iya ada host yang nggak riset nggak mungkin. Jadi hostnya tuh selalu pembelaannya gini. Aku pengen nanya yang ada di kepalaku aja, tapi waktu ada tamunya kepalanya kosong. Tolol kayak gitu. Aku ngeblank cu, gitu biasa. Ada partner gua Ebel namanya. Nah itu tuh jarang riset tuh. Bahkan sampai salah nyebut nama tamunya. Memalukan. Nah, gua tuh yang agak susah nyapuinnya. Ebel Sanca. Kobra. Udah kerasa, buat cepet banget. Gak naik-naik bang. Belum sabar lah. Ya kan gak secepat itu. Entar. Tapi kan berarti kan banyak kedatangan tamu yang bisa dibilang di luar fields-nya Bang Pras Teguh dan gak tertarik gitu. Iya kan? Sebenarnya nggak pingin nanya, kalau misalnya secara hati atau secara otak, nggak tertarik lagi sama orang tapi kerjaan gitu. Iya, itu gimana cara sebagai podcaster buat profesional tuh? Itu yang gua riset biasanya. Itu yang di riset? Itu yang gua riset. Ada beberapa tamu yang sebenarnya ya gue manusia ya, kadang kita nggak tertarik aja, lagi tidak tertarik aja gitu. Dan gue tuh by feeling kayaknya enggak deh gue ketemu dia nih gitu. Tapi si channel podcastnya tetap harus podcast sama dia. Iya mau nggak mau ya jalan aja. Biasanya kalau udah duduk di situ sejam kelar sih sama gue harusnya ya. Gitu. Cuman ya gua nggak taruh ekspektasi besar untuk ini harus lucu. Ya udahlah, apa yang dia kasih minimal dapat daging, walaupun daging babi ya udahlah. Haram. Gas aja. Tapi tuh lu sekarang lu yang milih nggak sih bang? Kalau di channel gua pribadi iya gitu. Kalau kayak di Om Ded itu ya tetap diskusi sama gua. Cuman mungkin dari produsernya gue tetap pengen ini Pras gitu. Ya mau gimana, masa gue kerja. Nah, Profesional juga. Mau nggak mau. Dia pernah bang ada podcast yang nggak tayang gitu? Ada beberapa. Pasti. Ada 6 atau 7 episode. alasan ada. kuatnya apa? Sampai bisa nggak tayang gitu. Nih sini gue ceritain ya. Oke. Ada satu penyanyi dangdut. Yang nggak usah spesifik bang. Cowok cewek. Tapi nggak Gak apa-apa lah ya. Dangdut, cewek cowok. Cewek. kan nggak pernah tayang Cewek, juga ya. cewek, Dia doang yang cewek. ngerti ya. Dangdut cewek. Oke. Cewek. Dia doang yang ngerti kan. Nama nggak usah. Nggak usah. Lagunya. Terus cukup pulen lah. Oke nih, oke. Cukup pulen. Nah dia datang waktu itu pakai kemben. Oke. Kemben. Kembennya tuh. Oke. Nah kan. Minum madu nggak waktu itu? Belum. Oke. Kalau minum madu tayang kayak. Terus gua memang mungkin lagi kurang nyambung aja guanya. Gua menyalahkan diri gua ya. Gua menyalahkan diri gua, kayaknya gua kurang on di saat itu. Tapi gua kepikiran apa ya kata penonton gua tuh nggak yang seksi-seksi gitu guys podcast gua. Coba lu tonton deh. Mana ada. Guanya takut gitu ya dengan asal gua dari Sumatera Barat, agamanya cukup kuat. Nah gua menjaga itu gitu, menjaga marwah itu. Ya kan, tolong dong jaga marwahnya Kaltim. Ya. 4, berapa M? Apanya? Nggak nyambung berarti. Kaltim. Ini. Gue khusus mungkin. Oke, lanjut ya. Kalian terlalu sibuk di depan ini kayaknya. Kalian terlalu sibuk di depan ini. Nggak baca kita. Terus gue nanya apa? Terus gue nanya apa? Jawabnya apa? Terus ada Ebel kan? Ebel nanya, kamu selain nyanyi bisa apa lagi? Aku bisa split. Masa lagi podcast split aja. Masa lagi podcast split. Masa dipancing? Ebel Coba anjing. aja, nggak mungkin Ebel dong. anjing, Ebel. Terus nggak usah lah Bel gitu. Coba aja kata dia. Ebel bilang gitu coba aja. Bener, jujur dia split waktu itu. Split itu, tas gitu. Anjir. Apalagi kamu kayang bisa nggak kata si Ebel. Bisa, dia bilang bisa guys. Terus dia kayang.
Aduh. Kita pakai kemben, lu bayangin orang pakai kemben kayang Kayang. kan. Nah gue diem aja tuh, gue ngeliat kamera terus Yakin lihat kamera. gimana ke situ dikit. Nah itu tuh gue bilang ke produser jangan ditayangin dah, gue bilang. Maksudnya nggak enak dilihat anak-anak. Itu ada beberapa lah. Tapi nggak sampai ketarik kan? Ketarik bro, ketarik masalahnya itu yang gue bilang. Nih dia pakai kemben, kayang, set, formal, nongol anjir. Nongol lagi. Tapi dia sakit hati gak? Kan dia udah se-effort itu, kayang lah, split lah, terus tiba gak tayang. Dia ada protes gitu gak? Ah gue serahkan ke produser gue, gitu. Itu aja sih. Iya. Tapi itu mah layak untuk nggak tayang lah. Makanya gue kalau Masuk akal. feeling gue nih kalau itu tayang, kayaknya pertaruhannya karir gue deh. Makanya. Tapi padahal secara obrolan jalan, Bang. Nggak terlalu bro, nggak terlalu. Nah, fokusnya di situ ya. Iya, ini ebel lah gitu. Ini emang asli itu kamu tuh. Asli itu sih juga pang. Masa pang. Gitu guys. Oh gimana? Masa gue tayangin yang kayak gitu? Cuma tuh masuk akal lah untuk nggak tayang. Iya, Masuk itu akal. yang bikin gue takut. Kalau Starstruck pernah nggak bang? Ada salah satu bintang tamu terus Starstruck gitu. Radit kayaknya dulu pas. Iya, Bang Radit tuh sampai sekarang gue masih. Starstruck. Menghadapinya waktu itu kikuk gimana? gua. Pada saat podcast. Ya sebenarnya mungkin ditonton orang oke aja ya, tapi guanya di dalam agak panik gitu karena pertama kali gue stand up nontonnya Bang Radit. Seniornya lah. Iya betul, sampai sekarang pun kalau ketemu ya begitu. Gitu.